Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ia banyak umur, sangat panjang supaya apa ya, jurusan-jurusan lain, bidang-bidang lain, sampai mereka punya toko buku sendiri. Kalau mereka belum punya juga, Kobam harus lebih panjang lagi umurnya. Kalau belum juga, panjangin lagi umurnya ya Tuhan, gitu kan. Supaya yang antropologi juga punya toko buku sendiri, ya, fisika juga punya toko sendiri, yang ikip-ikip itu juga punya toko sendiri. Pindah. Anda setelah ini bisa mampir ke sana ya. Tapi tentu saja kami tidak akan pernah menganggap toko buku ini sebagai saingan ya. Saya senang sekali ada toko buku Bang di sini. Kalau idenya baru 30.000. Ya, masih banyak yang kita ya. Tapi gini, saya selalu senang ketika ada penerbit yang benar-benar berani meneguh dan berani gitu ya. Bukan di tempat lain tapi di kafe. Menurut saya sekarang kafe itu kalau nggak ada toko bukunya nggak keren gitu. Jadi ini selamat Mas Rama yang pengusaha muda ini yang merintis toko buku dengan kafe dengan toko buku. Jadi buku Kobam itu karena dia banyak soal sejarah, semuanya soal sejarah ya. Dan kami yang kita bilang diri kami adalah urbanis, itu mendapatkan manfaat dari sejarah. Dalam artian gini, kalau misalnya, karena dalam perkotaan itu ada pola-pola tertentu ya, yang kerap kali dia bisa berulang, ataupun jalan yang salah diambil oleh orang lain atau kota lain. Nah, saya rasa Kobam itu menyajikan sejarah dari kacamata warga kota ya, nggak cuma sejarah yang adiluhung gitu. Memang diskursus tentang keadilan gender dan feminisme di Indonesia itu sangat terbantu dengan publikasi karya penulis perempuan, tapi juga karena kekhasannya adalah tentang sejarah, termasuk juga riset tentang perempuan, khususnya tentang sejarah perempuan yang banyak sekali pengungkapan sejarah yang selama ini terpendam, yang itu menurut saya juga ciri khas pemilihan karya-karya yang dipublikasi oleh komunitas Bambu. Harapan saya tentunya dengan dibukanya komunitas-komunitas baru ini semakin membuat kita lebih erat lagi, khususnya semakin ramai, riuh ketika kita bicara tentang atau bertukar pikiran tentang apapun, dan tentunya menjadi komunitas yang sama-sama mencintai pengetahuan. Selamat untuk komunitas Bambu, selamat Pak JJ ya. Dengan adanya teman-teman komunitas Bambu ini, apalagi saya kenal banyak cerita sejarah dari Mas JJ Rizal yang sempat beberapa kali menjadi narasumber saya di IG Live, saya bisa mendapatkan satu bentuk penyajian cerita sejarah mengenai Jakarta waktu itu disajikan dengan cara mendongeng, seperti mendongeng walaupun ini kisah nyata. Nah, disinilah saya bisa mendapatkan satu kesan bahwa, oh iya ya, kalau misalnya kita mau bicara mengenai sejarah, harus dilengkapi juga dengan cara bagaimana menuturkan cerita sejarah itu agar tidak membosankan, yang hanya letterlek, hanya literasi saja yang akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam sana. Tapi apapun itu, semangat kebersamaan daripada teman-teman, daripada komunitas Bambu, ini patut diacungin jempol, karena buat saya tidak mudah untuk bisa membuat sebuah komunitas yang penuh dengan energi besar untuk bisa menjaga generasi muda yang saat ini. Dalam membangun persatuan bangsa yang begitu majemuknya saat ini, saya yakin dibutuhkan satu generasi-generasi yang mampu mengisi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam pikiran dan tindakannya nyata. Ini sebenarnya ini zaman-zaman yang udah nggak waktunya lagi kumpul di toko buku, tapi kumpul di halaman istana atau kumpul di halaman keraton. Sebenarnya 5 tahun pertama workshop itu kami memproduksi banyak film dokumenter sejarah untuk melayani televisi ya ketika itu, dan ya kami sebagai sekedar rumah produksi tentu tidak punya kuasa pengetahuan dalam sejarah begitu, sehingga kita kumpulin bahan-bahan riset dari dokumen primer, dari rekaman foto
rekaman video, footage video, dan yang terutama adalah mulai belanja buku gitu. Saya ingat saya pernah tanda tangan pengajuan untuk belanja buku di Kobam sampai 5 juta rupiah ketika itu ada diskon gitu. Kami selalu memantau program diskonnya Kobam gitu. Beberapa buku tentu menjadi ada program televisi namanya Bab Yang Hilang dulu tahun 2011 gitu ya sampai 2014, ada memoir, ada Jalan Pedang begitu. Dan buku-buku Kobam jelas menjadi referensi pertama kawan-kawan karena kami tidak punya banyak akses ke sumber primer, maka buku menjadi shortcut bagi tim produksi di Watchdog untuk mulai menyusun storyline, melacak narasumber dan segala macamnya. Saya pikir ketika kita membicarakan oligarki hari ini atau kita membicarakan tentang kolonialisme di Papua dan segala macam, buku-buku koleksi Kobam ini persis memberikan cermin kepada kita bahwa kita memang murid terbaik dari kolonialisme. Indonesia ini adalah murid terbaik dari Hindia Belanda, dari Belanda gitu ya. Dan banyak hal yang elemen-elemen ekonomi politik, eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia yang terekam dengan baik dari semua serial terbitan Kobam hari ini ada. Jadi saya membayangkan jika ada buku Jakarta Sejarah 400 tahun, mungkin ibu kota negara kita yang dibangun di atas tanah Hasim Joyadikusumo, dibangun di atas tanah konsesinya Sukarto Tanoto atau bahkan Luhut begitu ya, akan menjadi sejarah yang mudah-mudahan terdokumentasikan oleh Kobam. Itu artinya Kobam akan hidup sampai 400 tahun lagi. Terima kasih kawan-kawan, selamat untuk pembukaan buku Kobam. Bung JJ, sukses. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kawan-kawan semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat atas dibukanya toko Kobam yang baru di kota Yogyakarta. Sebenarnya Buitenzorg ini iri ya, kenapa nggak di Buitenzorg tapi ke Jogja gitu. Tapi kita tahu lah ya, karena Buitenzorg ini nggak terlalu butuh banyak buku, butuh banyak doa kayaknya, makanya pergi ke Jogja gitu. Nah, kalau tadi udah banyak cerita ya gimana manfaat buku Kobam atau buku-buku sejarah yang diberikan oleh komunitas bambu, saya mau sedikit cerita saja. Kami di pesantren itu punya kelas namanya Sejarah Islam di Nusantara. Jadi sebelum kami mengajari anak tentang tarikh Islam ya, teks-teks besar ya, sebenarnya yang kami pelajari juga teks besar ya, tradisi kanon ya dalam sejarah Islam. Kami ingin anak-anak itu punya wawasan yang cukup terhadap Islam di Indonesia maupun juga sejarah Islam secara umum di Nusantara. Nah, salah satu buku pengantar yang kami pakai itu buku terbitan Kobam, judulnya Apa Itu Sejarah dan Apa Guna Sejarah. Alhamdulillah buku itu semester 1 udah selesai, Bang Rizal dan kawan-kawan. Dan anak-anak sedikit banyak sudah ngerti apa itu sejarah, mengapa sih kita perlu sejarah. Nah, secara umum yang saya senang sekali anak-anak itu dapat alternatif lain dari yang sudah diajari di sekolah pada umumnya. Bayangkan anak SMP, SMA tahu sesuatu yang nggak banyak orang tahu. Termasuk tadi contohnya sejarah tentang pemberontakan petani Banten. Dia cukup detail, bisa menceritakan ulang dan bisa merefleksikan dalam konteks saat ini. Kenapa kok sampai sekarang terjadi perampasan tanah? Sesungguhnya siapa yang salah? Kenapa sih orang petani itu memberontak? Apakah petani itu suka kekerasan atau apa gitu? Mereka bisa menjelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terakhir, buku itu dalam bahasa Arab kitab ya, disebut kitab. Nah, itu semua orang sejak kecil kita tahu buku itu jembatan pengetahuan atau jendela pengetahuan. Al-ilmu nurun ya, ilmu itu cahaya. Nah, Kobam ini spesifik sekali. Pemiliknya itu beri cahaya. Bung Rizal itu kalau orang datang itu kan langsung senang gitu ya, susah dari senang. Buku Kobam juga begitu. Tadi udah disinggung, saya lupa siapa yang nyinggung. Buku Kobam itu meskipun isinya berat, tapi desain sampulnya, covernya itu ceria semua, meriah, menyenangkan, glowing. Nah, paling enggak itu membuat orang enggak takut untuk membaca buku-buku yang berat. Oke, thank you. Mudah-mudahan sukses untuk Kobam di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.